Dan menurut saya ini sangat penting sekali diketahui. Saya buka dokumen saya. Ya Mbak, ini boleh. Ya ini boleh. Broadcast boleh ya, naikin slide 1. Oke. Jadi kami mempunyai tim IT forensik. Di tim IT forensik itu dilakukan beberapa model dan metode forensik. Memang tim ini agak terpecah-pecah tapi semuanya terintegrasi. Berdasarkan analisis kajian forensik terhadap server KPU, kami menduga, tadi Adit itu agak sopan, tapi dugaan yang kami lakukan bersama tim forensik, ada logaritma sistem yang sudah disetting untuk pemenangan paslon tertentu. Jadi gitu, Dik. Jadi kalau ada revisi di satu TPS, dia akan mengubah TPS yang lain. Ini bukan sekedar angka yang dicatat, tapi sistem itu yang membangun settingnya. Paslon tertentu jadi ada yang sudah disetting, logaritma sistem disetting untuk pemenangan paslon tertentu yang secara otomatisasi di atas 50%. Indikasi kuat ke arah itu dikonfirmasi dengan ditemukannya kecurangan-kecurangan yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu. Tadi Adit sudah mengemukakan itu. Nanti mudah-mudahan data saya juga akan. Nah, yang kedua adalah yang tadi ditemukan forensik C1 dan ini soalnya yang disebut dengan account forensik. Jadi menilai angka-angka itu. Nah, ini sudah dilakukan. Nah, sebagian dilakukan oleh masyarakat, sebagian dilakukan oleh tim kawal dan sekarang ada tim lagi yang memeriksa seluruh data yang ada di servernya KPU dengan diperiksa soal ini. Nanti akan dibandingkan dengan seluruh data yang dimiliki oleh kawal amin. Gitu. Jadi kami nggak main-main. Nah ini boleh ini salah satu contohnya ya. Coba lanjutkan. Teman-teman sengaja kenapa ada bagian yang ditutup? Karena kalau kami kemudian membuka bagian itu akan ada revisi. Juga akan dilakukan forensik lain. Ini belum bisa dibuka. Jadi kalau terus main-main forensik ini akan kami buka di depan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada kecurangan yang bisa juga ditemukan dan kita mempunyai ahli forensik yang bisa memasuki itu. Apalagi kalau usulannya Bang Vijay itu diakomodasi. Kita siap dengan tim forensiknya. Karena selama ini audit IT terhadap sistem KPU tidak pernah dilakukan. 2 surat dari tim hukum Amin tidak pernah dijawab. Surat kami kepada Bawaslu untuk mendorong supaya KPU melakukan audit juga tidak dilakukan. Dan analisis kami mengkonfirmasi memang ada sistem yang algoritmanya itu sudah dibangun. Jadi tim yang ketiga bukan tim metode forensik lainnya akan kami lakukan. Dan ini akan dijelaskan nanti di dalam ahli. Karena kalau kita buka sekarang, ya kan? Waduh, dia akan menggunakan itu. Ini menghadapi orang yang curang, culas, dan licik, nggak bisa dibuka semuanya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Ejet, ini saya lagi coba ya live di TikTok sekaligus di YouTube. Jadi saya ada 2 kamera nih sambil lihat ke atas dan ke bawah ya. Ya, sudah banyak yang bergabung. Oke, terima kasih. Baik, sahabat SJ, pagi hari ini di weekend kita tetap tidak boleh mengabaikan kabar berita karena hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dinamika yang sangat-sangat tinggi. Dan ada kepanikan luar biasa dari pihak istana, dari rezim ketika terkait hak angket itu tidak linear dengan perhitungan suara manual ya. Jadi hak angket itu proses politik yang akan bergulir di gedung DPR. Dan kemudian kalau perhitungan suara itu ada sirekap, ada manual. Nah ini yang sering kali kita kemudian kebingungan. Kita
melihat, mengukur angka-angka yang sudah berjalan hari ini, baik untuk Pilpres, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, maupun DPD, itu bersumber dari Sirekap. Nah, Sirekap sendiri itu bermasalah. Terjadi penggelembungan luar biasa di mana-mana, terstruktur sistematis dan masif, sehingga ini mengakibatkan banyak orang kemudian tidak percaya lagi dengan Sirekap, dan PDIP, PKS sudah memberikan surat resmi ke KPU untuk menghentikan Sirekap. Nah, kemudian perhitungan suara manual tetap harus berjalan sampai selesai dengan jujur dan adil, tanpa ada upaya mengubah-ubah hasil pemilu. Tapi sudah ada itu. Di salah satu kecamatan, nanti ada videonya, di Jawa Timur, itu kelihatan sekali. Pengakuannya ada itu, bahkan dari KPU dan Bawaslu. Mereka mengakui, menggelembungkan suara. Nah loh, gimana kalau sudah begitu? Sementara itu hak angket adalah hak konstitusional para anggota DPR yang diberikan oleh undang-undang dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan. Tugas hak pengawasan dari anggota DPR yang berbentuk hak angket itu belum pernah terjadi di masa eranya Jokowi. Di eranya SBY ada, di sebelumnya ada, tapi di eranya Jokowi nggak ada. Ini bukti lemahnya DPR. Barangkali baru kali ini DPR berfungsi sebagai check and balance, dengan inisiasi yang akan digulirkan insya Allah oleh PDIP. Hak angket bisa memanggil pihak-pihak yang menurut undang-undang harus netral dalam pemilu, tapi ditemukan tidak netral di lapangan. Ya. Ini terjadi di mana-mana. Misalnya hak angket bisa memanggil Mensesnek perihal penggunaan Istana Negara sebagai tempat pertemuan relawan paslon tertentu. Kita tahu lah. Ya, relawan paslon 02 dipanggil ke istana, tarik mundur lagi 1 tahun sebelumnya, atau mungkin bahkan 2 tahun, para lembaga survei dikumpulkan juga di istana, yang sekarang memenangkan 02. Memanggil para menteri yang terlihat ikut serta kampanye paslon tertentu tapi tidak menyampaikan izin cuti kepada KPU Bawaslu. Ya itu banyak. Sambil menggunakan atribut kementerian gitu. Bansos ini dari siapa? Jokowi. Gibran itu anaknya siapa? Jokowi. Memanggil para menteri yang terlibat, memanggil Menteri BUMN tentang dugaan keterlibatan BUMN. Kita tahu BUMN begitu sangat, Erick Thohir itu kelihatan. Memanggil Depak yang urusannya soal agama tapi sangat intens bermain politik di Pilpres. Mengumpulkan, bahkan di masa tenang, ada pengumpulan itu, kampus-kampus yang di bawah Depak itu dikumpulkan UIN itu. Luar biasa. Memanggil Menteri Keuangan, Badan Pangan Nasional, Bulog, dan Kemensos untuk dugaan bansos yang digunakan paslon tertentu. Tugas pemerintah itu memunculkan kesejahteraan sosial, bukan bantuan sosial. Memanggil Kapolri untuk atas ditemukannya oknum Polri yang melakukan intimidasi. Memanggil Mendagri atas tidak netralnya para pejabat gubernur, bupati, wali kota, terutama PJ itu. PJ itu yang meng-ACC-nya presiden langsung. Gimana ini? Politik ala rezim Jokowi inilah yang terjadi ya. Oke. Kemudian juga memanggil Kemendes atas keterlibatan para kepala desa dan aparat desa. Memanggil penyelenggara pemilu, Bawaslu, KPU. Memanggil presiden jika dari pemeriksaan di atas terbukti ada petunjuk mengarah kepada keterlibatan presiden. Sebetulnya kita sudah menangkap itu kan. Sudah ada arahnya ke sana. Maka gaung pemakzulan Jokowi juga makin kencang. Lalu DPR menggelar paripurna hak angket dan mengeluarkan hak menyatakan pendapat sebagai kesimpulan akhir dari penggunaan hak angket tersebut. Ya bisa saja ujung-ujungnya nanti adalah pemakzulan Jokowi. Dan ini juga disampaikan oleh sahabat saya ya, sebangsa, saudara sebangsa dan setanah air,
yang saat pemilu kemarin mendapatkan uang dari 100.000, 200, 300, 400, kan itu beragam. Ada yang sampai 500. Jutaan ada, kumpulan dari beberapa orang, dari beberapa caleg. Nah, bagi sahabat-sahabat yang ada, yang tahu ada yang mendapatkan itu, share video ini, sampaikan ke mereka bahwa kalian yang mendapat uang-uang itu dari pilpres maupun dari pileg, yang dapat 4 kali 500.000 per suara, kami tentu menghimbau untuk tetap mendukung hak angket DPR dan mendukung pembatalan hasil pemilu. Kenapa? Kan saya sudah dapat duit. Nah, ini jawabannya. Agar saudaraku sebangsa dan setanah air tak perlu menunggu 5 tahun lagi untuk dapat 100-500 ribu lagi. Karena pilpres akan segera dilakukan kembali. Apalagi harga beras sekarang sedang meroket dan bisa disusul bahan pokok lainnya. Ya. Jadi nggak apa-apa, udah sering-sering aja pilpresnya biar dapat terus. Tapi ingat, yang ngasih uang adalah yang berusaha membodohi Anda. Gitu. Jadi yang ngasih uang adalah orang yang jangan Anda pilih. Nah, itu harus jadi kuncian. Gitu, gitu ya. Jadi sekarang saya akan mencoba menyampaikan, ini tayangan dari Ferry Amsari, ahli tata negara sekaligus pemeran dari Dirty Vote. Oke, ini yang ini tidak tayang di Dirty Vote, ada rekamannya. Hashim, ketua KPU, bersekongkol dengan Bawaslu. Jadi ada sebuah pernyataan dari ketua KPU, nanti kita lihat, nanti kita tonton, ya. Tapi yang di TikTok nggak bisa nonton kali ya, dengerin suaranya saja kali. Kita coba ya, kita dengarkan. Ini dari Ferry Amsari, nampaknya ketika sedang berdiskusi dengan Refli Harun. Kita dengarkan. Saya ingat betul Bang, yang mungkin tidak masuk di dalam film. Kita menemukan bukti kecurangan di verifikasi faktual. Pimpinan KPU berpidato di hadapan seluruh penyelenggara pemilu di daerah. Kalian ikuti saja kami. Maksud mereka kecurangan verifikasi KPU, Bawaslu, DKPP. Jadi abang jangan heran Bang, kalau KPU berkali-kali melakukan pelanggaran, diberi sanksi berkali-kali, sanksi peringatan berat keras terakhirnya berkali-kali, tapi nggak berhenti-berhenti. Jadi aneh sekali Bang. Itu sebabnya kami bilang ini rangkaian yang tidak putus dengan berbagai peristiwa kecurangan yang kita sudah buktikan dulu-dulu. Jadi ini tidak berdiri sendiri kecurangan ini. Untuk menyukseskan satu putaran dan calon 02 yang kebetulan di dalamnya ada anak presiden. Nah, Abraham Samad ya, bukan Refli Harun. Dan di situ dinyatakan jelas bahwa apa yang disampaikan, ada rekamannya bahwa Kak Hashim Asy'ari ketua KPU pernah menyampaikan di depan para Bawaslu dan DKPP, tenang, mereka semuanya bersama kita. Artinya persekongkolan sudah dimulai jauh-jauh hari. Luar biasa bukan? Ini yang akan menjadi pembuktian kenapa hak angket itu harus berjalan.